siswi STIE Tuan Negeri Dumai. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi strategi penetapan harga. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Nasrul, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, teman-teman, ada istilah kata tak kenal maka tak sayang. Jadi, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Helmalia Putri dengan NIM 2361201041 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Anirma Dewita dengan NIM 2361201012. Perkenalkan, nama saya Nabila Tantabudi dengan NIM 2361201084. Saya Nuraisyah Dewita dengan NIM 2361201074. Perkenalkan, nama saya Rahman Zahra dengan NIM 2361201087. Saya Joa Agustina dengan NIM 2361201050. Saya Rana Tamba dengan NIM 2361201096. Perkenalkan, nama saya Sindivina Alfianda dengan NIM 2361201022. Simak ya. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian harga. Ketika kita mendengar kata harga, yang pertama kali terlintas di pikiran kita biasanya adalah angka yang tertera pada suatu barang atau jasa. Misalnya, harga satu gelas kopi sebesar 20.000 atau harga sebuah tas sebesar 200.000. Angka tersebut menunjukkan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Namun, dalam dunia pemasaran, harga tidak hanya dipandang sebagai sekadar angka. Harga merupakan nilai yang harus dibayar oleh konsumen sebagai imbalan atas manfaat yang mereka peroleh dari suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, penetapan harga menjadi salah satu keputusan yang sangat penting bagi perusahaan. Sebelum membeli suatu produk, konsumen biasanya akan mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan kualitas, manfaat, dan kemampuan mereka untuk membeli. Di sisi lain, perusahaan juga harus menentukan harga dengan cermat, karena harga dapat mempengaruhi minat konsumen, tingkat penjualan, bahkan keuntungan yang akan diperoleh. Penentuan harga juga perlu mempertimbangkan biaya produksi, kondisi pasar, serta harga yang ditawarkan oleh pesaing. Karena itulah, harga menjadi salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran. Penetapan harga yang tepat tidak hanya dapat menarik minat konsumen, tetapi juga membantu perusahaan bersaing di pasar dan mencapai tujuan usahanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi harga dalam pemasaran. Fungsi yang pertama adalah harga sebagai indikator kualitas. Bagi banyak konsumen, harga sering dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menilai kualitas suatu produk. Ketika mereka belum mengetahui kualitas produk secara langsung, harga menjadi pertimbangan awal dalam mengambil keputusan pembelian. Umumnya, produk dengan harga yang lebih tinggi itu dianggap memiliki kualitas yang lebih baik, misalnya dari bahan, ketahanan, maupun manfaat yang ditawarkan. Sebagai contoh, jika terdapat dua tas dengan model yang hampir sama, tetapi memiliki harga yang berbeda, sebagian besar konsumen itu cenderung menganggap tas yang lebih mahal itu lebih baik. Sebaliknya, harga yang terlalu murah dapat membuat konsumen meragukan kualitas produk tersebut. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa harga yang mahal juga tidak selalu menjamin kualitas yang terbaik. Fungsi yang kedua itu adalah harga sebagai sumber pendapatan sebuah perusahaan. Dalam konteks marketing mix 4P, harga merupakan satu-satunya unsur yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Berbeda dengan produk, tempat, dan promosi yang memerlukan biaya. Harga menjadi sumber pemasukan yang menentukan keuntungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan harga dengan tepat agar produk itu tetap menarik bagi konsumen, mampu bersaing di pasar, dan tetap memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga bukan hanya sekedar jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk
produk atau jasa. Harga juga berperan penting dalam menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas produk serta menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, tujuan penetapan harga itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya mau membahas materi yang sangat krusial dalam bisnis, yaitu tujuan penerapan harga. Nah, kalau kita ketahui nih bahwa tujuan utama dalam penerapan harga ialah mengembalikan modal produksi, memaksimalkan keuntungan bisnis, meningkatkan pangsa pasar, serta membangun citra produk di mata konsumen. Nah, jadi harga itu bukan sekedar angka saja ya, melainkan dia menentukan hidup dan matinya suatu usaha di tengah persaingan pasar. Nah, menurut pakar pemasaran Fendi Wijotono serta teori ekonomi umum, ada 5 klasifikasi dalam penetapan tujuan harga yang diterapkan dalam bisnis. Nah, yang pertama itu adalah berorientasi laba. Nah, ini tuh tujuannya tuh jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena dia hanya mau mengambil keuntungan maksimal dan mengembalikan modal investasi secepat mungkin. Lalu yang kedua, berorientasi volume. Nah, di sini nih sudah mulai mengejar jumlah penjualan. Jadi harga dibuat pas agar produk tetap laku dan bisa menguasai pangsa pasar. Lalu yang ketiga adalah berorientasi citra harga. Nah, di sini itu penentu image. Jadi kalau harga suatu produk itu mahal, dia memberi kesannya itu mewah serta kelihatan eksklusif. Sedangkan yang murah ya tetap ekonomis dan rakyat. Lalu yang keempat ada namanya kestabilan harga strategis. Nah, ini dilakukan supaya menyamakan harga dengan kompetitor. Jadi, kondisi pasar aman dan tidak terjadi kekurangan harga yang dapat merugikan. Nah, yang terakhir itu ada namanya keberlangsungan hidup dengan kondisi yang krisis atau bisa kita katakan persaingan yang terlalu ketat. Jadi, biasanya itu perusahaan itu dia terpaksa menurunkan harga supaya produknya tetap laku dan usaha mereka tidak bangkrut. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi metode penetapan harga. Nah, bagaimana cara praktis perusahaan untuk menghitung harga jual mereka? Nah, di dalam metode penetapan harga ini kita mempunyai 3 pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan berbasis biaya atau bisa juga disebut dengan cost based pricing. Pendekatan ini pendekatan yang paling aman, rumusnya juga paling sederhana. Rumusnya adalah kita hitung dulu semua biaya produksi, lalu kita tambahkan dengan presentasi keuntungan yang kita inginkan atau bisa juga disebut dengan markup. Lalu selanjutnya adalah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan berbasis permintaan atau bisa juga disebut dengan demand based pricing. Nah, pendekatan ini melihat daya beli dan sensitivitas konsumen. Jika permintaan tinggi seperti tiket pesawat pada saat musim mudik, maka harga akan dinaikkan, dan jika sepi, maka harga akan diturunkan. Selanjutnya ada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan berbasis persaingan. Nah, atau bisa juga disebut dengan competition based pricing. Nah, ini patokannya adalah harga kompetitor di pasar. Kita bisa pasang harga di bawah, sama, atau di atas kompetitor tergantung keunggulan produk yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya ada strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan keberhasilan sebuah produk di pasar. Menentukan harga bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan juga untuk melakukan strategi untuk menarik perhatian konsumen, membangun citra merek, serta untuk memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan strategi yang sesuai untuk tujuan. Secara umum, ada 2 strategi untuk melakukan penetapan harga. Yang pertama itu ada penetration market dan price skimming. Strategi yang pertama adalah market penetration atau penetrasi pasar. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang awal yang relatif rendah agar produk dapat diterima di pasar dengan cepat. Tujuannya untuk menarik banyak konsumen, meningkatkan penjualan, dan memperbesar pangsa pasar dalam waktu yang singkat. Walaupun keuntungan per produk mungkin relatif lebih kecil, perusahaan berharap
berharap memperoleh keuntungan dari penjualan yang tinggi. Strategi ini dapat menyulitkan pesaing masuk karena konsumen sudah lebih dulu untuk memilih produk tersebut. Contoh nyata di strategi ini yaitu pada AirAsia. Pertama kali memasuki industri penerbangan, AirAsia langsung membuat slogan "Now Everyone Can Fly". Mereka menawarkan tiket dengan harga yang murah, bahkan mengadakan promo Rp0. Strategi ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Semakin banyak orang yang memilih menggunakan AirAsia dan perusahaan berhasil untuk membangun basis pelanggan yang sangat besar. Terus strategi yang kedua adalah price skimming atau skimming price. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, price skimming menetapkan harga yang tinggi ketika produk pertama diluncurkan. Ini ditujukan kepada konsumen yang bersedia membayar lebih demi mendapatkan produk baru, teknologi terkini, dan fetishes dari sebuah merek. Nah, setelah permintaan dari kelompok konsumen tersebut mulai menurun, perusahaan biasanya secara bertahap akan menurunkan harga agar produk dapat dijangkau oleh segmen konsumen yang lebih luas. Contoh yang paling terkenal yaitu Apple. Nah, setiap kali menemukan produk Apple dengan set terbaru, Apple akan menetapkan harga yang premium. Jadi konsumen yang ingin menjadi pengguna pertama biasanya akan membeli meskipun dengan harga yang tinggi. Jadi setelah set terbaru dirilis, seri berikutnya akan diturunkan agar dapat dijangkau oleh konsumen yang lebih luas. Cara ini membuat Apple mampu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi setiap tahap siklus produknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ini berbeda dengan strategi market penetration. Market penetration berfokus pada memperoleh keuntungan yang banyak, mungkin melalui harga yang rendah, sedangkan skimming price pada memaksimalkan keuntungan harga yang tinggi di awal peluncuran produknya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai taktik penurunan harga. Selain untuk penetrasi dan skimming, mengapa dan kapan sebuah perusahaan yang sudah berjalan harus menurunkan harganya? Penurunan harga secara sengaja seperti diskon atau promo biasanya dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama ada merespon aksi kompetitor. Jika pesaing menurunkan harga secara agresif, kita terpaksa ikut menyesuaikan harga agar pelanggan tidak kabur. Yang kedua ada memanfaatkan skala ekonomi. Jika biaya produksi kita berhasil ditekan karena memproduksi dalam jumlah massal, kita bisa menurunkan harga jual untuk memukul margin, keuntungan kompetitor. Yang ketiga ada mengatasi kelebihan stok atau overstock. Contoh studi kasus nyatanya adalah Matahari Department Store. Menjelang akhir tahun dan pasca Lebaran, mereka selalu menggelar clearance sale besar-besaran hingga 70%. Tujuannya agar model lama cepat terjual dan modalnya berputar kembali untuk membeli stok baru. Namun ingat, menurunkan harga terlalu sering tanpa alasan logis bisa membahayakan karena konsumen bisa menganggap kualitas produk kita telah merosot. Bab berikutnya tentang tahap-tahap penetapan harga akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tahap-tahap penetapan harga. Untuk menetapkan harga yang tepat, perusahaan tidak bisa menentukan harga secara asal. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar harga yang ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan, kebutuhan konsumen, dan persaingan di pasar. Berikut ini ada 6 tahapan dalam penetapan harga. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan penetapan harga. Pada tahap ini, perusahaan harus menetapkan tujuan utama yang ingin dicapai. Misalnya nih, apakah perusahaan ingin meningkatkan jumlah penjualan, memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, memperluas pangsa pasar, atau sekedar mempertahankan usahanya agar tetap berjalan di tengah persaingan. Tahapan yang kedua yaitu menentukan permintaan. Perusahaan perlu mengetahui seberapa besar kebutuhan dan minat konsumen terhadap produk yang dijual. Selain itu, perusahaan juga harus memahami apakah konsumen akan tetap membeli produk jika ingin dinaikkan atau justru beralih ke produk lain. Informasi ini membantu perusahaan menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Tahapan yang ketiga yaitu memperkirakan biaya.
Sebelum menentukan harga jual, perusahaan harus menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Tujuannya itu agar harga yang ditetapkan mampu menutup semua biaya produksi, tetap memberikan keuntungan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Tahapan yang keempat yaitu menganalisis kompetitor. Perusahaan juga perlu membandingkan harga, kualitas, dan keunggulan produknya dengan produk pesaing. Dengan mengetahui kondisi pasar, perusahaan dapat menentukan apakah akan menetapkan harga yang lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dibandingkan pesaing sesuai dengan nilai yang ditawarkan produknya. Tahapan yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Setelah semua informasi terkumpul, perusahaan memilih metode yang paling sesuai untuk menentukan harga. Contohnya, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, berdasarkan permintaan konsumen, atau berdasarkan harga yang ditetapkan oleh para pesaing. Tahapan yang terakhir yaitu yang keenam, menetapkan harga akhir. Pada tahap terakhir, perusahaan menentukan harga jual yang diberikan kepada konsumen. Dalam proses ini, perusahaan juga mempertimbangkan faktor psikologis seperti menggunakan harga 99.000 agar terlihat lebih menarik dibandingkan harga 100.000. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai tahap-tahap penetapan harga. Dengan mengikuti setiap tahap tersebut, perusahaan dapat menentukan harga yang tepat, mampu bersaing di pasar, serta memberikan keuntungan bagi perusahaan dan nilai yang sesuai bagi konsumen. Pembahasan selanjutnya ada di contoh studi kasus. Kita ambil contohnya dari Kopi Kenangan. Saat pertama kali mulai berkembang, mereka harus bersaing dengan brand kopi luar yang lebih dulu terkenal. Kalau harganya terlalu mahal, orang-orang mungkin akan lebih memilih membeli di tempat lain. Sedangkan kalau terlalu murah, keuntungan yang didapat juga tidak terlalu banyak. Karena itu, Kopi Kenangan memilih menggunakan strategi peneration piercing atau strategi harga penetrasi. Artinya, mereka menawarkan harga yang lebih terjangkau di awal agar banyak orang-orang tertarik mencoba produknya. Dengan harga yang murah di kantong, terutama untuk mahasiswa dan pekerja, semakin banyak orang-orang yang akhirnya membeli kopi mereka. Setelah banyak pelanggan yang cocok dengan rasa dan kualitas produknya, Kopi Kenangan mulai memperluas pilihan menu untuk menawarkan beberapa produk dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, pelanggan yang sudah percaya dengan kualitas produknya tetap mau membeli meskipun ada pilihan menu yang harganya lebih mahal. Dari contoh kasus ini tersebut, kita bisa melihat bahwa strategi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga untuk menarik pelanggan baru, membangun kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan ini. Nah teman-teman, gak kerasa nih kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini. Jadi bisa kita simpulkan kalau menentukan harga itu nggak cuma asal kasih angka atau cari untung sebesar-besarnya. Kita juga harus mempertimbangkan biaya, melihat harga dari kompetitor, dan memahami apa yang diinginkan atau dirasakan oleh konsumen. Strategi penurunan harga seperti diskon atau cuci gudang memang bisa jadi cara yang efektif buat meningkatkan penjualan kalau dilakukan dengan tepat, seperti contoh yang kita bahas tadi. Tapi kalau asal kasih diskon tanpa perhitungan yang matang, justru bisa bikin keuntungan berkurang, bahkan merugikan bisnis. Oke, itu aja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Thank you for